Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jemaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah zuhur ini saya diminta membahas tema tentang sholat khusyuk. Dan sholat khusyuk kita semuanya berupaya untuk bisa mendapatkan khusyukan dalam sholat. Masing-masing kita terus belajar. Karena ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Awwalu ma yurfa min hadhil ummah al-khusyuk hatta la tara fiha khasyian." Hal yang pertama diangkat dari umat ini adalah khusyuk. Hingga engkau lihat banyak orang yang melakukan ibadah, tapi tidak seorang pun mereka khusyuk. Dan semoga Allah berikan kita kenikmatan sholat khusyuk. Di antara banyak cara-cara untuk sholat khusyuk, ini beberapa tips singkat. Yang pertama, kawan-kawan jaga makanan. Jadi hindari makanan-makanan haram, subhat, apalagi haram. Subhat aja nggak boleh. Karena kalau kita ngerasakan sujud kita nggak rasa nikmat, doa kita nggak rasa terkabul, berdirinya kita ketika sholat rasanya pengen cepat-cepat, itu boleh jadi karena makanan yang haram yang masuk dalam tubuh kita. Kulula min nabata min haram fadnar aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka tiada tempat yang layak untuknya kecuali neraka. Nauzubillah. Karena itu berjanjilah kawan-kawan, pokoknya nyari nafkah yang jangan yang haram. Mendingan halal asal banyak. Cocok nggak kira-kira? Cocok ya. Halal asal banyak daripada haram sedikit. Nggak ada nikmat-nikmat. Nikmati itu nafkah halal. Sebagaimana puasa ini ngajarin kita, jangankan dari yang haram, dari yang halal aja makan siang kita bisa bertahan. Apalagi nafkah haram. Jangan sampai masuk ke tubuh kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kalian bisa dapat di dalam Riyadhus Shalihin. Hadis ini bisa didapat di dalam Arba'in Nawawi. Rasulullah cerita, "Tsumma dzakara rajulan." Ada seseorang, kata Rasulullah, yutilu safar, as'asa wa akbar. Dia melakukan perjalanan panjang. Orang safar tuh harusnya doanya mustajab. As'asa wa akbar. Dia lusuh, udah kehabisan bekal. Dalam kondisi safar, dalam kondisi terdesak, ya muddu yadayhi ila sama, dia ngangkat tangan tinggi-tinggi minta pertolongan Allah. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya sampaiin tuh. Ya Allah, tolong aku, tolong aku. Pemat'amu haram, tapi sayang makanan haram. Wa masyrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dari kecil dikasih makan yang haram. Fa anna yustajabu laha. Lalu bagaimana caranya Allah ijabah doanya? Kalau doa nggak diijabah, sama sholat juga nggak ada nikmat-nikmatnya. Kalau ada barang haram yang masuk ke tubuh kita atau nempel pada pakaian kita. Wataliman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dina bukan nama asli. Waktu saya main ke kantornya bersama istri, dia dan suami girang. Dulunya dia orang bank. Berkarir lebih dari 20 tahun di bank. Dan alhamdulillah beliau bikin sejak tahun 2012 PMT. Dan beliau resign dari bank.
Begitu saya main ke kantornya Hotel yang Rahmati Allah, beliau kunci pintu ruang meeting. Beliau pemilik BMT dengan ratusan ribu nasabah, dengan aset sudah ratusan miliar. Hotel yang Rahmati Allah, beliau cerita, Usbob makasih. Kalau nggak kenal Usbob, saya nggak tahu, mungkin gila. Gila gimana? Tanya saya. Tanya aja nih sama suami saya. Hari itu keluarga udah pada ngumpul, Usbob. Ngumpul di rumah. Dari pagi, bahkan ada yang nginep. Hari itu saya sama suami mau berangkat haji. Keluarga udah mau nganter. Tapi Masya Allah, sampai siang, sampai zuhur, saya nggak berani keluar dari kamar. Lalu kemudian suami mundar mandir, ayo mah berangkat, mah berangkat. Enggak, saya kerjanya nangis, teriak-teriak di kamar. Dan begitu keluarga sudah pamitan pergi, dan keluarga semuanya bilang, istri kamu udah gila tuh, udah gila. Maka begitu mereka semua udah pamit pulang, saya cerita sama suami saya bahwa semalam mimpi ngelihat itu Ka'bah bersinar. Dan waktu saya datang itu malaikat serba putih, indah sekali pemandangan. Saya nyampe di tempat tawaf, Masya Allah, Ustaz. Nikmat yang luar biasa. Tapi Masya Allah begitu saya nurun kaki itu di tempat tawaf, dari semua malaikat yang serba putih itu ada makhluk gede, hitam, serem. Dia ngomong gini ke saya, kamu pergi dari tempat suci ini. Tidak ada tempat buat kamu karena makananmu haram. Dihardik sama makhluk itu sampai gemeteran. Dan Masya Allah, Dina nih cerita. Akhirnya nggak berangkat haji. Tahun berikutnya 1431 baru berangkat haji sama saya. Dan setiap kali saya ketemu selalu saya ngomong resign, resign, resign. Dan Alhamdulillah setelah berapa kali saya ngomong resign, dia beranikan diri, dia kumpulin teman-temannya banker 5 orang, bikin BMT Nur Insani. Dan Alhamdulillah mulai dari modal 300 juta ikhwah. Alhamdulillah sekarang sudah ratusan ribu nasabahnya dan sudah ratusan miliar asetnya. Dan Masya Allah, Osbo pengen tahu bagaimana saya kayak orang gila dulu. Kalau pergi ke kantor, maka pakaian salin saya minimal 4. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya basah, gemeter, jadi harus ganti baju terus. Lebih anehnya lagi, tanya aja Mas Semi, supir saya. Saya kalau lagi di antar tuh, di Hotel yang Rahmati Allah, kata Dina, nggak tahu di jalan tol, nggak tahu di jalan mana, tiba-tiba saya ngomong sama Semi, Sem, berhenti, saya mau jalan ke kantor jalan kaki. Ya orang linglung, makan riba, makan haram. Maka hindari makanan-makanan haram kalau pengen sholat kalian khusyuk. Siap nggak kira-kira? Yang ngomong siap cuma satu orang dia doang. Siap kira-kira? Insya Allah. Udah segitu doang kali sholat khusyuk tipsnya. Ya wah, hati-hati sama harta haram, nafkah haram. Nggak mungkin doa kita dijabah, nggak mungkin sholat kita khusyuk. Sore itu ada seorang perempuan saya hari Sabtu dia datang ke kantor hari Sabtu padahal kami libur dan dia nunggu lebih dari 2 jam. Kata staf saya, Bu, mohon maaf, Ustadz nggak ngantor hari ini. Gak apa-apa, pokoknya meski 1000 tahun menunggu, asik. Saya nggak bakal pergi dari kantor ini. Panik staf saya nelfon. Ustadz ini ada ibu si Fulanah pengen konsultasi. Maka karena ngedengerin cerita staf saya akhirnya udah ajak istri saya untuk nemenin nih ibu konsultasi. Biasanya guys, saya kalau ada orang konsultasi, apalagi perempuan, saya selalu SOP saya ditemenin sama istri. Kenapa? Karena kalau perempuan konsultasi lama, ntar kalau udah lama, ujung-ujungnya nangis. Begitu nangis, minta dipeluk. Nah, itu gawat tuh. Maka saya bawa istri saya.
Perempuan ini sebut namanya Atun, bukan nama asli. Dia ngomong begini nih, itu udah jam 5 sore. Saya bilang, Bu, rumah ibu jauh, ibu nggak bawa kendaraan. Ya udah sekarang saya mau dengerin apa masalahnya ibu. Begini Ustadz, saya pernah nikah sama seorang laki-laki selama 6 tahun. Dan selama 6 tahun itu Ustadz, demi Allah yang nafkahi keluarga saya. Suami saya kerjanya serabutan. Kalau dia punya rezeki, nggak pernah tuh ngasih saya. Jadi buat dia doang. Lalu Ustadz, selama 6 tahun itu kami nggak dikasih keturunan sama Allah. Udah konsultasi ke banyak rumah sakit, dokter, semuanya vonisnya yang bermasalah bukan saya, yang bermasalah alat reproduksinya dia, mantan suami saya. Bahkan sudah diupayakan operasi alat reproduksinya 2 kali. Dan biaya operasi itu saya yang bayar, Ustaz, kata Atun. Selama 6 tahun itu kami bangun rumah. Demi Allah, kata Atun, 100% pembangunan pakai duit saya. Sepeser pun dia nggak ikutan. Mantan suami saya. Selama 6 tahun menikah, lama-lama cinta makin hambar. Sudah mulai sering cekcok. Hingga akhirnya kemudian saya bilang kepada suami saya, bagaimana kalau kita pisah baik-baik. Malam itu kita ngobrol, kami sudah daftarkan gugatan cerai, dan Alhamdulillah besok nih bakal diputuskan kami sudah tidak lagi suami istri, sudah talak 3. Tapi malam itu kami jaga keharmonisan. Saya ngomong kepada mantan suami, Mas, 6 tahun itu nggak sebentar, banyak sekali itu kenangan yang indah dalam rumah tangga kita ini. Mas, aku pengen kita bisa baik-baik seperti kita dulu menikah dengan baik-baik. Tapi Mas, besok usai pernikahan kita lagi nggak jadi lagi suami istri, mohon Mas tinggalkan rumah ini. Aku pun juga mau meninggalkan. Aku sudah packing. Dan rumah ini aku niatkan aku mau jual untuk ibadah haji kedua orang tuaku. Dan suami saya mengiyakan. Besoknya cerai. Di hotel rahmati Allah. Saya pamitan dan saya tanya sama mantan suami saya, gimana Mas, kapan? Oh, aku belum packing, besok lah katanya. Besok saya telepon, oh belum sempat packing, minggu depan lah. Terus saja 6 bulan nggak mau keluar-keluar. Maka kemudian saya datang ke rumah itu, saya bilang, kapan Mas mau keluar? Kata Atun ini. Maka kemudian aku nggak mau keluar, ini rumahku, kata mantan suaminya. Bayangin ini. Begitu dia klaim, saya mulai emosi, saya ngomong gini, Mas, aku nggak mau berantem, gini aja deh. Kita jual rumah ini, maka aku bagi 20% dari hasil penjualan buat kamu. Maka dia ngomong begini, enak aja 20%, ini harta gono gini. 50% aku baru mau. Saya udah naik pitam segala macam, tapi saya masih kontrol diri. Saya bilang, oh, oke, kalau begitu kita ajuin ya. Kita ke meja hijau, kita pengadilan. Alhamdulillah, sidang pertama saya diputuskan pemenangnya, pemilik rumah itu. Dia banding, Ustaz. Banding, saya menang lagi, kata Atun. Diajuin lagi kasasi, Ustaz. Ketiga kali dia kasasi, saya menang lagi. Dan Masya Allah, hotel rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ustaz, kata Atun nih ke saya. Sebenarnya gampang, saya panggil preman, saya panggil aparat, usir dia gampang, tapi saya nggak mau rame. Itu dekat rumah orang tua saya, banyak tetangga juga udah kenal kami. Jadi Ustadz, saya datang ke sini, minta solusi dari Ustadz. Kira-kira gimana coba nyelesain itu masalah. Dari sejak dengar itu ceritanya Hotel Iman, saya selalu gini, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Ya Allah, tolong ibu ini, tolong ibu ini, tolong ini. Maka habis setengah jam dia cerita yang Hotel Iman, dia begini. Ustaz boleh minum? Boleh, silakan. Begitu minum, dia begini nyadar. Das, enak banget. Pak, Bu, kalau orang konsultasi itu, kalau dia sudah curahkan hatinya, kayaknya udah lega. Dan begitu dia nyender, seperti ngasih isyarat ke saya. Giliran gue udah start, sekarang giliran lu. Maka dari tadi saya bingung gimana nyelesain masalahnya. Saya minta tolong sama Allah. Tiba-tiba yang saya nyender, saya maju nih. Duduk saya. Saya dekatin dada saya.
Dan saya pura-pura berwibawa, gitu. Sampai saya saya nggak ngerti tuh saya mau ngomong apa. Tapi tiba-tiba yang hotel Allah keluar satu kalimat dari mulut saya yang saya sendiri nggak ngerti. Saya ngomong begini, emangnya Ibu Atun kerja di mana? Kalau Anda kenal sama orang baru, kira-kira nanya namanya, nanya rumahnya, nama kerjanya, kira-kira pertanyaan biasa apa pertanyaan luar biasa? Jawab kira-kira. Biasa banget kan? Emangnya Ibu Atun kerja di mana? Satu kalimat itu keluar dari mulut saya. Dia yang tadinya udah nyender, tiba-tiba dia begini, maju lagi. Dia nunduk, dia angkat wajahnya, dia tutup wajahnya, dia nangis jadi dengan raung-raung. Ya Allah, dari sejak langkah pertama keluar dari rumah saya yakin pasti Usbab bakal nanya ini. Demi Allah saya nggak pernah nyuri, demi Allah saya nggak pernah korupsi. Saya yang jadi bingung, saya bilang siapa yang nuduh lu korupsi? Gue cuma nanya lu kerja di mana? Ihwa, ketahuilah bahwa dosa itu bunyi bahkan dari mulut sendiri. Saya cuma nanya lu kerja di mana? Saya kerja di BUMD Usbab. Saya tugasnya adalah kasir. Gaji saya, ini belasan tahun yang lalu. Gaji saya 2 jutaan. Tapi yang saya bawa pulang setiap bulan antara 20 sampai 30 juta. Ini tahun 2001, 2005 lah kira-kira kejadian. Gajinya 2 juta. Yang dibawa pulang 20 sampai 30 juta setiap bulan. Gimana bisa, Bu? Tanya saya. Saya kasir setiap kali melakukan pembayaran, maka vendor udah nyiapin amplop. Ada di transfer buat saya dan kawan-kawan. Waktu itu belum ada undang-undang gratifikasi. Saya bayarin, ada kickback. Dan itu, uang kayak begitu. Ihwa, dengerin. Nafkah haram itu bikin hidup antum zigzag. Antum kagak ngerti dari mana itu. Masalah sebenarnya. Yang ini kita salahin, ini kita salahin, ini kita salahin, ini kita salahin. Semuanya zigzag. Maka jangan coba-coba nafkah haram. Kulula min nabata min haram fannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari nafkah yang haram, nggak ada tempat yang layak kecuali neraka untuknya, kata Rasul. Dah segitu aja. Itu udah pada khusyuk. No? Ada yang mau nanya, suaranya udah habis nih, ngamen di mana-mana nih. Ada yang mau nanya nggak? Tuh, Ihwah, jadi pesan Usbok. Kalau pengen doa, ibadah, sholat, tilawah Al-Quran, zikir, haji, umroh, semua ibadah. Kalau kalian pengen ngerasain nikmatnya ibadah, jaga makanan. Tidakkah kita dapati bahwa di luar bulan Ramadan, kalian nggak bisa sehusyuk ini dengerin kajian. Karena kita ngerasa dibuat lapar sama Allah. Dari yang halal aja kita bisa tahan. Kalian nggak bisa nikmati tilawah Al-Quran sehusyuk ini. Kalian tidak bisa nikmatin sholat malam, tarawih di luar bulan Ramadan. Di mana kalian bisa lakukan itu? Maka jadi jaga nafkah, jaga nafkah, jaga makanan. Kalian bisa jadi orang bertakwa. Kalian bisa menjadi khusyuk. Doa kita dijabah sama Allah. Dah, dengerin yang nanya. Beri tutup ya. Dan, itu ada yang nanya. Ayo. Dah kedengeran, nggak apa-apa. Lanjut. Kafarat, bayar kafarat. Contoh, gampang.
Saya kalau ceramah di tempat-tempat yang tidak halal, kawan-kawan tuh suka banyak yang ngundang pabrik bir, ada masjid Al-Bir. Kalau ngundang itu mereka butuh pengajian juga. Dan kemudian juga contoh asuransi, bank, tempat-tempat sumbernya riba. Maka kalau saya ceramah di sana, ada honornya tuh. Dan setiap uang yang kayak begitu, sebutlah tidak haram, tapi syubhat, maka tidak saya gunakan untuk konsumsi. Gunakan buat apa? Gunakannya buat BBM, gunakan buat listrik, gunakan buat pulsa, jangan dikonsumsi. Kalau jumlahnya besar, maka mendingan antum beliin kendaraan, motor, mobil, jangan dikonsumsi. Dan sekarang sudah banyak masjid, mungkin antum pernah lihat, masjid ngasih kotak donasi, donasi harta haram. Pernah lihat nggak? Nah, banyak tuh sekarang. Jadi dana non halal, biasanya dari orang bunga bank. Kalau bunga bank uang kita 10 miliar misalnya, bunga banknya 6%, 6% dari 10 miliar berapa tuh kira-kira? Tuh, belum jadi orang kaya, susah ngitungnya kan? Nah itu angkanya gede, taruh situ. Jadi dana non halal. Ya, solusinya gitu ya. Jangan dikonsumsi. Nah kalau sudah terlanjur konsumsi, kafarat. Jadi nanti nih sore saya bakal ceramah di sebuah bank. Maka pasti itu dikasih takjil, dikasih air. Nah airnya, kormanya berapa kira-kira ini? 100.000, 100.000-nya saya bayar kafarat. Meskipun sudah masuk dalam tubuh. Demikian ya Pak. Ada lagi? Ya, ya. Kalau selagi belum ada kerjaan baru, maka statusnya darurat. Jadi boleh, tapi hatinya tidak boleh ridho, masih terus apply ke tempat-tempat lain. Kalau sudah dikasih sama Allah, jawaban diterima di tempat kerja lain, meskipun penghasilannya jauh lebih rendah, pindah. Maka itu insya Allah jauh lebih berkah. Itu ya. Jadi jangan jadi hambatan buat antum semua. Oh, kalau saya boleh cerita lagi nih, saya umroh di Jeddah, ada seorang ibu muda dengan jemaah-jemaah lainnya, perempuan-perempuan, dia malu minta dianterin. Terus Bob, masih bisa konsultasi nggak? Oh silakan Bu, silakan. Saya dari kecil sering banget kesurupan ya Bob, kata dia. Masya Allah, begitu dia nanya sering banget kesurupan, saya nggak pakai mikir, saya ngomong gini, bapaknya ibu, orang tuanya ibu kerja di bank. Langsung kaget deh, gemeter, mukanya merah. Kok Bob tahu? Iya, saya cuma nebak aja. Suami saya juga kerja di bank Bob. Saya bilang, nah itu, yang membuat kesurupan. Surat 2 ayat 275. Orang-orang yang berkata bahwa perdagangan itu seperti riba, maka mereka seperti orang yang kesurupan kemasukan setan. Makan harta riba terus-terusan, pasti gampang kesurupan. Setan senang, ibadahnya nggak doyan. Demikian. Jadi ngomong begini nih. Ah, dah kawan-kawan, perbaiki ya. Perbaiki sholat kita dengan cara perbaiki makanan. Perbaiki nafkah. Maka kalau kalian jaga nafkah kalian, jaga makanan kalian, insya Allah sholat kalian bakal khusyuk. Doa kalian bakal diterima. Supaya makin makin ini lagi donasi aja. Infak, sedekah, kafarat, mendingan tuh. Donasi yang banyak. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ihwa
donasi buat makanan santri, meski cuma 1 kilogram beras, dimakan sama santri, akan jadi darah, akan jadi organ tubuh. Maka itu pahalanya terus ngalir selagi saripati makanannya ada di situ. Mau donasi 1 kilo boleh, mau 10 kilo boleh, 1 ton boleh. Nah, yang kafarat-kafarat juga minta rekeningnya, nanti cicil. Dengan cara itu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.